Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال الله تعالى في محكم التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفع بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wali santri yang kami hormati, para anak-anakku sekalian yang kami cintai, serta seluruh dewan guru yang kami muliakan. Alhamdulillah, merupakan sebuah kecintaan, kesenangan seorang pendidik bertemu dengan anak didiknya. Walaupun ada jarak di antara kita, namun doa adalah sebuah perekat antara satu dengan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat yang tadi telah kami bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian secara pribadi dan juga keluarga kalian. Kita akan memiliki keluarga cepat atau lambat. Yang belum menikah akan menikah, yang sudah menikah akan memiliki keturunan. Maka jagalah itu semua. Dan ini adalah sebuah peringatan dari Allah, nasihat dari Allah, agar kita ingat dengan nasihat ini. Waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghilaz. Karena nanti akan ada keluarga yang akan Allah masukkan seluruhnya ke dalam neraka. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Masuk semua ke dalam neraka, di mana di dalam neraka itu ada malaikatul ghilaz, malaikat-malaikat yang tidak kenal rasa kasih sayang. Ini sungguh sangat mengerikan. Ada malaikat-malaikat yang kasar, luar biasa, lebih kasar daripada manusia yang pernah kita lihat. Kalau kita melihat manusia di muka bumi ini memiliki karakter yang kasar, bengis, dan tidak punya rasa kasih sayang sedikit pun, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan malaikat. Na'udzubillah. Siapa yang ridho di antara kita anaknya dipukul oleh tetangga? Siapa yang ridho di antara kita anaknya, istrinya, suaminya dihinakan oleh orang lain? Tapi nanti di akhirat kelak akan ada keluarga yang memang Allah hinakan dengan malaikat ini. Subhanallah, malaikat ini sangat kasar dan tidak memiliki rasa kasih sayang sedikit pun, dan tidak bisa dinego, dan tidak punya rasa lelah, dan memang diperintahkan oleh Allah untuk menghukum saja. Ghilazun syidad, dan kuat, fisiknya kuat, dibentuk sedemikian rupa oleh Allah Jalla wa'ala dengan fisik yang sangat kuat. Apalagi ada ada malaikat Zabaniyah, sanad'u Zabaniyah. Zabaniyah itu nama malaikat yang kalau
satu tangannya memegang seluruh penduduk bumi 1 miliar. Malaikat Zabaniah itu bisa untuk menggenggam kepala manusia kurang lebih jumlahnya 9. Subhanallah. Nauzubillah, nauzubillah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat ini memang sudah diatur oleh Allah untuk menegakkan perintahnya dan tidak untuk membangkang sedikit pun. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, seluruh keluarga besar pesantren Ihsanul Hijaz, baik dari pendiri, para dewan guru, para staf, para wali santri, para santri, kerabat daripada wali santri, kerabat daripada seluruh guru, kerabat daripada karyawan, kerabat daripada seluruh santri pesantren Ihsanul Hijaz, semoga Allah selamatkan dari api neraka. Kita doakan semoga semuanya ini masuk surga. Semua yang menyaksikan ini masuk ke dalam surganya Allah Jalla wa'ala. Diizinkan untuk berdampingan dengan Rasulullah SAW. Diizinkan oleh Allah untuk dapat meminum telaga Nabi, inna a'tainakal kautsar, telaga al-kautsar. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencium wajah Nabi Muhammad SAW. Diizinkan semuanya kita ini, mudah-mudahan Allah izinkan untuk dapat melihat wajah Allah Subhanallah, wajah yang tidak ada bandingannya dengan surga sekalipun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini adalah sebuah tentang amanah yang Allah berikan, yang kita idam-idamkan, tentang pendidikan anak. Dan memang pesantren kita ingin fokus bukan hanya dalam bidang akademik, tapi juga dalam bidang pendidikan anak. Karena nanti pada prakteknya banyak orang tua yang menyalahkan pesantren karena kok anak saya keluar dari pesantren tidak berakhlak. Nah, ini yang salah pesantrennya atau anaknya atau orang tuanya, atau karena belum belajar makanya mudah menyalahkan. Masya Allah, karena belum belajar yang mudah menyalahkan ini yang sering bermasalah. Subhanallah. Nanti akan kita lihat siapa sebenarnya yang akan bertanggung jawab tentang akhlak kita, tentang akhlak anak-anak kita. Apakah santri itu sendiri, apakah anak kita itu sendiri, atau gurunya, atau orang tuanya? Makanya pesantren tidak jaminan menjadikan anak itu baik akhlaknya, karena pada akhirnya pendidikan anak terletak pada orang tuanya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan diadakan tarbiyah wali santri bab pendidikan anak. Yang pertama, ada beberapa tujuan yang memang kita canangkan dengan program ini. Semoga program ini Allah berkahi dan bisa bermanfaat untuk seluruh orang tua dimanapun mereka berada. Karena begitu banyak kajian-kajian Islam, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah dengan para guru-guru, ustadz-ustadz habaib, para kiai yang tersebar luas di Indonesia ini merekam, membuat video, alhamdulillah. Namun hanya beberapa persen dari para guru-guru kita yang memang membidangi bab pendidikan anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tujuan diadakannya tarbiyah wali santri ini, yang pertama adalah adanya pengurusakan moral bangsa yang terstruktur melalui media sosial berupa handphone, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Ini sangat terstruktur dan sangat tersistem. Ini kejadian nyata. Suatu hari Allah izinkan saya untuk melihat handphone santri. Ketika itu
saya minta tolong beberapa santri untuk ke pesantren, kemudian tanpa membawa handphone, namun kenyataannya dia membawa handphone, dan Allah takdirkan saya untuk melihat handphone tersebut. Bukan saya yang meminta kepada santri untuk memperlihatkan handphone, tapi ada sebuah momen di mana Allah memasukkan saya ke sebuah ruangan yang di situ ada santri yang sedang memegang handphone, dan kejadian itu beberapa bulan yang lalu, dan merupakan sebuah kesedihan bagi seorang guru ketika melihat ternyata masih ada anak didiknya yang melakukan hal-hal yang tidak baik dengan handphonenya. Dia melakukan chat dengan orang-orang yang memang bukan mahramnya, dia melakukan berbagai kegiatan sosial di media sosial yang dia miliki dengan hal-hal yang tidak baik. Dan ini banyak Bapak Ibu sekalian. Dan jangan Bapak Ibu sekalian ini menganggap bahwa anak-anak kita itu baik di hadapan kita maka tugas kita selesai. Tidak. Anak kita itu berada baik di depan kita itu belum tentu di belakang kita itu baik. Apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengar, itulah yang menjadikan kepribadian dia. Maka seorang orang tua, sebagaimana yang saya jelaskan dalam video-video YouTube sebelumnya, wajib untuk memeriksa handphone anak. Ini program wajib, ini tidak boleh tidak. Periksa siapa temannya, apa media sosialnya, dicek. Dan kesalahan terbesar orang tua adalah membiarkan anak bahagia dengan dunianya sendiri. Itu banyak, luar biasa banyak sekali orang tua yang tidak peduli dengan anaknya, yang dengan alasan anaknya yang penting diam, tidak ganggu, kemudian tidak main jauh-jauh, ada di depan mata. Iya, anak kita ada di depan mata, tapi jiwanya entah kemana. Anak kita ada di depan mata, tapi imannya sedang dihancurkan. Anak kita ada di depan mata, jasadnya, tubuhnya, tapi pikirannya sedang dicuci dengan hal-hal negatif. Banyak terjadi, luar biasa, banyak, bukan sedikit. Makanya efek daripada yang nomor pertama akan tumbuh kepada nomor kedua, di mana banyak orang tua yang kalah dengan anak. Beberapa hari yang lalu saya didatangi oleh wali santri, kemudian dia bilang, Ustaz, kapan ada masuk lagi di sekolah? Belum tahu Bapak Ibu, mungkin di bulan Oktober insyaallah. Lantas kenapa? Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf Ustaz, anak saya ini tidak bisa untuk diarahkan. Kerjaannya handphone, tidur, makan. Saya bilang nggak bantu. Kebetulan ini adalah bukan santri, ini adalah santri pengajian kecil, yaitu santri TBK, yaitu santri yang memang hanya belajar pulang dan pergi, bukan santri pesantren Islam Al-Hijaz, tapi santri yang hanya datang di sore hari setelah asar, kemudian dia pulang sebelum maghrib. Kenapa? Kenapa tidak bantu orang tua? Orang tuanya kalah. Anaknya lebih galak daripada orang tuanya. Orang tuanya hanya mengalah. Dikasih satu nasihat, 1000 kata keluar dari anak tersebut. Subhanallah. Mana taring orang tua? Mana kehebatan orang tua? Mana kekuatan orang tua di hadapan anak? Mana orang tua yang hebat di kantor? Hebat dia di kantor, seorang direktur, seorang kepala yang dihormati, tokoh masyarakat, dihormati oleh para jamaahnya, disegani. Di hadapan anak kalah. La ilaha illallah. Di hadapan anak kalah. Kenapa kalah? Karena tidak mengerti bagaimana cara untuk mendidik anak. Oleh karena itu, tujuan yang ketiga adalah kita memberikan solusi. Dengan adanya permasalahan pada pasal yang pertama dan pasal yang kedua, kita memberikan pemahaman, yaitu kepada wali santri bagaimana cara mendidik anak.
Dan yang keempat adalah menitik beratkan tanggung jawab pendidikan anak kepada wali santri. Karena memang pada akhirnya Allah akan menanyakan tentang keluarga, istri, anak kepada seorang ayah atau seorang suami, dan bukan kepada seorang guru. Oleh karena itu, ini adalah bagian dari bekal kita yang insya Allah akan terus kita laksanakan ke depan. Baik, itulah tadi kurang lebih tujuan daripada diadakannya tarbiyah wali santri, yaitu menitik beratkan tanggung jawab pendidikan anak kepada wali santri. Jadi di antara hikmah daripada adanya corona ini adalah Allah ingin mengatakan kepada seluruh orang tua dimanapun mereka berada, wahai para orang tua, ini adalah anakmu yang kamu idam-idamkan, yang kamu banggakan, yang kamu minta dalam doamu. Ini anakmu sekarang aku serahkan kepadamu, bukan kepada guru-guru lagi. Tolong dijaga dengan baik, diarahkan dengan baik, dididik dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya tujuan baik ini bisa memberikan pencerahan, pemahaman yang baru kepada kita semua, agar kita bisa untuk memberikan pendidikan yang terbaik, sehingga ketika sudah nanti dihadapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dengan Allah di sebuah mahkamah agung, mahkamah Allah Jalla wa Ala, kita sudah memiliki dasar yang kuat bahwa ya Allah, saya telah mendidik anak saya, ya Allah, saya telah mengarahkan anak saya, ya Allah, sehingga tidak ada beban tanggung jawab lainnya di hadapan Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk kita ke definisi pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran panjang, baik melalui media ilmu, kebiasaan, pelatihan, dan nasihat, guna membentuk intelektual yang kuat dan karakter pribadi yang berakhlak mulia. Jadi inilah pendidikan. Makanya pesantren berbeda dengan sekolah luar. Sekolah luar itu hanya memberikan pengajaran, mentransfer ilmu pengetahuan, mentransfer 1 tambah 1 adalah 2, mentransfer materi-materi yang di buku. Terlepas anak itu sholat atau tidak, itu urusan nomor 200. La ilaha illallah. Terlepas anak itu merokok atau tidak, itu urusan nomor 305. Terlepas anak itu memiliki hubungan dengan yang bukan mahram, itu adalah urusan dia nomor ke-407. La ilaha illallah. Subhanallah. Ini yang membedakan antara pendidikan di pesantren dengan pengajaran di sekolah-sekolah luar. Yang menyedihkan adalah dia sekolah Islam, sekolah memiliki fasilitas yang luar biasa. Namun yang hebat dan yang menyakitkan hati sebenarnya adalah ketika azan berkumandang di waktu zuhur dan waktu asar, gurunya nggak ada dalam masjid. Subhanallah, gurunya nggak ada. Padahal sekolah Islam, padahal sekolah yang memiliki masjid, tapi yang pertama absen dalam masjid adalah gurunya. Kalau gurunya absen dalam masjid, gimana anak didiknya? Itu yang terjadi di pendidikan di luar. Makanya kalau anak kita tidak baik di luar, ya jangan bingung, karena lihat siapa yang ngajar. Kalau anak kita tidak baik di luar, itu lihat siapa yang mengajar. Lihat kepribadian gurunya, lihat kepala sekolahnya, lihat seluruhnya. Sehingga nanti itu akan berdampak kepada anak-anak kita. Kalau gurunya merokok, dia lihat merokok. Santrinya merokok, wajarlah. Jangan pula kita marah. Kita orang tua merokok, melarang anak tidak merokok. Itu sebuah kesalahan fatal. Oleh karena itu pendidikan adalah sebuah pembelajaran panjang. Nah,
Saya mau menggarisbawahi kata pembelajaran panjang. Di pendidikan itu bukan hanya setahun 2 tahun Bapak Ibu, bukan hanya di pesantren, bukan hanya dalam jenjang SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor, bukan. Pendidikan itu adalah proses pembelajaran panjang sampai akhir hayat, nanti akan kita bahas. Baik dia melalui media ilmu, baik ilmu Al-Quran, ilmu hadis, kemudian melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dipraktekkan di hadapan anaknya, bangun pagi, sholat, orang tua baca Quran, orang tua melaksanakan sholat duha, orang tua berdoa di malam hari mencontohkan kebaikan, orang tua makan dengan tangan kanannya, orang tua mengaji bersama dengan ayah dan ibunya. Setelah maghrib, orang tua melakukan kebaikan-kebaikan baik, itu adalah bagian dari pendidikan. Makanya di dalam pesantren seluruh kebiasaan santri itu harus baik, dari mulai dia bangun tidur sampai dia tidur kembali. Tidak ada keburukan di dalamnya, karena memang sudah didesain bahwa sebuah pendidikan pesantren adalah pendidikan karakter yang kebiasaannya 24 jamnya adalah kebiasaan yang mendatangkan pahala. Suka atau tidak suka harus mengikuti. Kalau ada orang tua yang memang bertentangan dengan kebiasaan santri di dalam pesantren, lebih baik orang tua ini mengambil anaknya dari pesantren. Karena seluruh kebiasaan dalam pesantren itu adalah bagian daripada tatanan yang Allah letakkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pendidikan juga bisa berupa sebuah pelatihan dan juga bisa berupa sebuah nasihat. Pelatihan, dilatih anak itu untuk kuat mentalnya, dilatih anak itu untuk kuat intelektualnya, dilatih anak itu untuk kuat fisiknya, diajak untuk berolahraga, diajak untuk diskusi, diajak untuk melakukan hal bersama dengan orang tuanya. Nak, sini nak, ayah ini punya mobil. Ayah ingin mengajarkan kamu tentang bagaimana cara menyetir mobil. Nah, sini nak, ayah punya orang tua. Ayah ingin melatih kamu bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Nah, sini nak, ibu punya orang tua. Bagaimana ibu ini berbakti kepada kedua orang tua dengan menyuapkan nasi kepada orang tua ibu. Begitu diantara dari bentuk-bentuk pendidikan kepada anak kita. Dilatih anak kita untuk melakukan hal-hal kebaikan. Dan juga yang paling penting adalah nasihat yang terus-menerus harus dilaksanakan. Dalam Al-Quran yang kita hafal semua, yang berbunyi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Dan salinglah kalian bernasihat dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran. Kalau kita melihat kekurangan pada diri anak kita, tegur dengan teguran yang baik, bukan dengan kasar, bukan dengan memukul, bukan dengan sebuah kata-kata yang keras. Tegur dengan baik, sentuh hatinya. Kita melihat kekurangan pada suami kita, tegur dengan baik. Kita melihat kekurangan pada istri kita, tegur dengan baik. Lantas apa tujuannya? Guna membentuk intelektual yang kuat. Dengan adanya pendidikan secara IQ, dia akan berkembang luar biasa pesat. Secara IQ, dia akan berkembang dan dia akan memiliki sebuah kecerdasan yang sangat luar biasa karena ditopang oleh ilmu, kebiasaan, pelatihan dan nasihat yang sangat kuat, dan dia akan memiliki karakter pribadi yang berakhlak mulia. Subhanallah. Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni thumma alladhina yadunahum thumma alladhina yadunahum. Sebaik-baiknya generasiku. Setelah itu generasi setelahku, setelah itu generasi setelahku. Subhanallah. Lihat sekeliling Rasulullah SAW. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Bilal, ada Abu Hurairah. Bagaimana intelektual mereka sampai saat ini diakui oleh dunia, dan bagaimana karakter pribadi mereka menghiasi seluruh pembelajaran majelis ta'lim di seluruh dunia. Subhanallah. Siapa yang mendidik?
Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam? Malaikat Jibril alaihissalam. Perintah dari siapa? Malaikat Jibril, tentu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Qur'ani adalah pendidikan yang paling tepat untuk meningkatkan intelektual dan juga untuk karakter pribadi yang berakhlak mulia. Bagaimana Rasulullah SAW ditempa dari umur 40 tahun, bukan hanya ditempa dari umur 40 tahun, dari beliau lahir sudah tidak memiliki ayah. Sampai beliau meninggal, semuanya dibimbing, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh para malaikat. Begitupun Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan pendidikan, baik bersifat ilmu, kebiasaan, pelatihan, nasihat kepada seluruh sahabatnya sampai beliau meninggal. Dan bahkan yang terakhir beliau katakan adalah tentang sholat. Yang beliau wasiatkan kepada kita Quran, hadis. Peganglah teguh bab itu, pelajarilah baik-baik, kita akan menjadi orang yang berintelektual dan berakhlak mulia. Lantas apa definisi pendidikan anak? Pendidikan anak ialah pengajaran melalui media ilmu, kebiasaan, pelatihan, dan nasihat yang ditujukan kepada anak kita selama orang tua hidup. Saya ulangi, selama orang tua hidup. Nah, ini perlu digarisbawahi. Selama orang tua hidup, tanggung jawab memberikan pendidikan melalui ilmu. Ustaz, saya tidak punya ilmu. Baik, kalau ibu tidak punya ilmu, bapak tidak punya ilmu, kita tidak punya ilmu, kita contohkan kebiasaan yang baik, bapak. Kita contohkan kebiasaan yang baik, ibu. Apa contohnya? Ketika azan, kita sholat, ayahnya sholat, ibunya sholat. Ketika waktu makan, panggil keluarganya duduk bersama. Ajarkan makan berjamaah. Mana ibumu nak, panggil. Mana kakakmu nak, panggil. Makan berjamaah. Disitulah dibuka forum kekeluargaan. Disitulah terlihat sebuah nuansa kekeluargaan. Diberikan pelatihan-pelatihan yang baik pada anak-anak kita. Latih untuk tidak cengeng. Latih untuk kuat fisiknya. Untuk kuat IQ-nya. Melalui apa? Melalui baca buku. Nak, kamu baca buku ini, nak. Ini ayah sudah baca, bukunya baik dan bagus. Silakan kamu baca. Nah, kamu ini tidak baik untuk tidur malam. Itulah bagian dari pelatihan dan nasihati anak ketika anak kita salah. Dan ini dilakukan sampai orang tua meninggal. Jadi salah, ada orang tua yang beranggapan itu anaknya nggak dicariin udah malam. Enggak, udah gede, udah bisa ngurus sendiri. La ilaha, khata kabir. Ini salah kaprah ini. Justru anak sudah besar, kalau tidak ada yang mengerem, melihat, mewaspadai, dia bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada akhirnya huwal insan, pada akhirnya dia manusia sebagaimana kita manusia. Itulah fungsi daripada tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Fungsi daripada itu adalah saling menasihati satu dengan yang lainnya. Maka kalimat selama orang tua hidup tidak lepas kewajiban pendidikan. Orang tua juga yang mengatakan anak saya sudah menikah satu dengan yang lainnya, sudah ketemu pasangan hidup masing-masing, dibiarkan, salah. Akan banyak problematika dalam hidup rumah tangga. Mungkin terjadi perceraian, naudzubillah. Kenapa? Karena hilangnya pendidikan seorang orang tua kepada anak. Kenapa keluarga itu berantakan? Hilangnya pendidikan orang tua kepada anak. Kenapa keluarga itu pecah? Tidak bisa bersatu, hilangnya pendidikan orang tua terhadap anak. Orang tua harus koreksi diri. Ketika ada yang salah pada diri orang tua, akan berdampak besar kepada anak-anak kita. Dan dampak itu bukan hanya sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Mungkin kita melihat anak kita ada 5, 6, 7, 3, 9, 10 akur. Orang tua nanti ketika tua belum tentu anaknya akur.
disebabkan mungkin ada hal-hal yang memang dilalaikan oleh orang tua. Maka pendidikan anak ini, Bapak Ibu sekalian, tidak bisa dianggap remeh, tidak bisa dianggap sebelah mata. Dia perlu ilmu, dia perlu maklumat untuk bisa menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi pendidik. Maka mulai saat ini tolong kita sama-sama niatkan karena Allah, ya Allah, sama-sama Bapak Ibu semua, kita niatkan dalam hati, ya Allah, jadikanlah saya seorang pendidik. Ya Allah, mudahkanlah saya untuk mendidik anak-anak saya. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan kita dipermudah untuk mendidik anak-anak kita. Kemudian dalil pendidikan anak. Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha walinasabiha walijamaliha. Ini ada kesalahan sedikit dalam penulisan. Walidiniha fadfar bidhatid din taribat yadak. Nikahilah perempuan karena 4 hal. Karena hartanya, karena nasabnya, karena kecantikannya, karena agamanya. Pilihlah karena agamanya, maka kamu akan bahagia dan sukses. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini juga ada kesalahan sedikit. Masya Allah. Di antara kita mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kok pendidikan anak ini loh, dalilnya dalil pernikahan. Gimana ini Ustaz? Karena memang inilah titik awal adanya anak. Jadi kalau pernah seorang ulama ditanya, Syekh, gimana kita mendidik anak? Gimana kiat-kiat kita mendidik anak? Kata beliau, kalau kamu mau mendidik anak kamu, pilihlah wanita yang baik menurut agama. Subhanallah. Karena pendidikan pertama pada anak bukan ketika dia lahir, tapi pendidikan pertama pada anak adalah dengan memilihkan ibu yang baik dan tepat untuk anak-anak kita. Subhanallah. Jadi itu pendidikan yang pertama adalah memilihkan seorang ibu yang akan keluar dari rahimnya seorang anak yang soleh solehah. Mengapa Ustaz? Mengapa demikian? Pertama, kalau kita hanya menikahi seorang perempuan yang kaya raya namun kurang agama, membuka pintu sombong dan akan merendahkan suami. Kejadian-kejadian banyak-banyak. Perceraian di mana-mana. Mengapa? Perempuannya kaya, kemudian suaminya kurang ekonomi dan istrinya kurang agama. Berapa banyak orang kaya cerai? Bukan karena kekurangan harta, karena mungkin kelebihan harta dan kurang agama. Kemudian perempuan yang memiliki paras yang indah kurang agama akan membuka pintu selingkuh sebesar-besarnya. Juga menjadi sebuah problem ketika perempuan yang kurang agama dan dia memiliki paras cantik akan membuka dirinya. Ketika dia sudah tidak senang dengan suaminya, dia akan memilih laki-laki lain. Kemudian yang ketiga, jika nasabnya baik namun kurang agamanya, dia akan sombong dan akan meremehkan suaminya. Ketika seorang suami sudah kalah di mata seorang istri dan istri yang menjadi raja di rumah itu, maka kehancuran bagi keluarga akan terjadi. Ustadz, saat ini saya udah nikah Ustadz. Saya udah punya anak Ustadz. Anak saya udah 4, sudah 6, sudah 7 Ustadz. Saya nggak bisa lagi memilih istri yang baru. Ini sudah ada istri daripada anak-anak kita. Maka yang perlu dirubah adalah kebiasaannya tadi. Kita sudah punya istri. Masing-masing sudah punya istri. Kita sudah punya keturunan. Masing-masing kita punya keturunan. Maka rubahlah kebiasaan-kebiasaan kita yang belum baik itu tadi. Karena dengan kita memberikan kebiasaan yang baik kepada anak kita, itu adalah bagian daripada memberikan pendidikan kepada anak kita. Jangan sampai ada orang tua, kalau ada anaknya sholat, la ilaha illallah. Kalau nggak ada, nggak sholat. Ada itu ada. Jadi anaknya di pesantren. Ketika anaknya pulang dari pesantren, ini orang tua sholat di masjid. Nggak enak sama anaknya pulang dari pesantren. Tapi ketika anaknya tidak ada lagi di rumah,
Karena dia di pesantren, orang tuanya tidak lagi sholat di masjid. Bahkan mungkin tidak sholat. Nah, yang begini, orang tua seperti ini berharap agar anaknya menjadi penghafal Quran. Ini ibarat sebuah orang tidur, kemudian ingin sampai ke atas langit. Tidak bisa. Apalagi seorang ayah. Pendidikan terberat adalah seorang ayah. Maka seorang ayah ini harus pintar dalam memilih istri. Ustaz, bagaimana saya memberikan pendidikan kepada anak saya? Anak saya sudah dewasa. Pilihkan dia calon menantu yang baik, calon suami yang baik, calon istri yang baik. Karena itu akan menentukan cucu-cucu Anda sekalian. Itu akan menentukan kualitas karakter cucu-cucu kita ke depan. Kalau dia dibingkai dengan sebuah agama, perempuan yang kaya raya dibingkai dengan sebuah agama yang baik, dia akan menjadi sebuah Khadijah. Subhanallah, Khadijatul Kubra. Yang dengan tangannya, yang dengan pendidikannya, berapa banyak para sahabat yang menjadi Islam karena beliau. Berapa banyak para sahabat yang dididik beliau, dididik oleh Khadijatul Kubra, yang mereka semua menjadi para sahabat-sahabat besar. Al-Mubashirina bil Jannah, 10 orang yang Allah berjanjikan sebuah surga, diantaranya adalah karena pendidikan Khadijah. Subhanallah, ketika perempuan cantik yang beragama, dia akan melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak baik. Ketika orang yang nasabnya baik dan baik agamanya, dia tidak akan sombong dan meremehkan suaminya. Karena Bapak Ibu sekalian, pada akhirnya agama itu yang menentukan karakter seorang manusia. Kita ini lebih banyak buruknya. Kalau dikorek, kita ini lebih banyak buruknya daripada baiknya. Kita lebih suka tidur, kita lebih suka malas-malasan, kita lebih suka tidak ibadah, kita lebih suka maksiat, kita ada sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, kita memiliki hawa nafsu. Kita ini banyak potensi-potensi keburukan, ini kita banyak. Karena kita memiliki potensi keburukan, maka semua keburukan itu direm dengan adanya agama. Itulah fungsi daripada agama. Agama itu adalah merem, menjadi sebuah pembatas antara keburukan dengan kebaikan. Dengan adanya agama, orang ini akan menjadi baik. Kalau dia benar-benar beragama karena Allah, benar tulus ikhlas beragama karena Allah, tidak akan berantakan akhlaknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin orang yang benar sholatnya, benar puasanya, benar zakatnya, maling, nggak mungkin. Kecuali memang sangat-sangat terpaksa. Tapi ketika ada seorang yang memang agamanya berantakan, maka seluruh potensi keburukan itu akan menonjol. Maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Ketika kita ini adalah menjadi seorang manusia yang agama menjadi nomor satu, keimanan Allah menjadi nomor satu, seluruh potensi keburukan kita rubah semuanya menjadi potensi-potensi kebaikan. Maka oleh karena itu, inilah dalil daripada pendidikan anak. Kemudian mengapa Islam begitu detail dalam membahas calon ibu? Kalau kita lihat, Islam sangat detail membahas calon ibu. Ada yang cantik, ada yang nasabnya bagus, ada yang hartanya bagus, ada yang agamanya bagus. Tapi Rasul memerintahkan ambil yang agamanya bagus. Mengapa sangat detail? Luar biasa sangat detail. Ini adalah sebuah agama yang paling benar, karena memberikan panduan yang sangat jelas. Maka jangan pernah ragu anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, Islam adalah agama yang paling benar. Mengapa? Pertama, karena ibu adalah tempat kembali anak-anak. Betapa banyak ibu itu akan menjadi tempat curhat, apalagi seorang anak perempuan dengan ibunya sesama jenis. Dia akan banyak curhat, dia akan mengalami proses kehamilan, dia akan mengalami seorang ibu, dia akan banyak bertanya kepada ibunya. Dan anak laki-laki juga tidak menutup pintu akan banyak kembali kepada ibunya. Karena memang dalam Al-Quran disebutkan litaskunu ilaiha. Akan banyak orang-orang di sekelilingmu, wahai para ibu, yang akan kembali kepadamu. Suamimu akan kembali kepadamu, anakmu akan kembali kepadamu. Yang dicari ketika pulang ke rumah adalah ibunya.
Makanya dalam Islam yang pertama kali dihormati ibumu, ibumu, ibumu. Karena memang keluarga itu akan menjadi baik, akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah kalau ibunya ini bisa menstabilkan keluarga. Tapi kalau ibunya sudah marah, ibunya sudah menjadi sebuah berapi-api, maka seluruh keluarga itu tidak akan nyaman di dalamnya. Ketika seorang suami marah, ketika seorang ayah marah, mungkin kondisi rumah tangga stabil. Tapi ketika seorang ibu sudah marah, tidak ada yang bisa menstabilkan kondisi keluarga tersebut kecuali sang ibu itu sendiri. Kemudian kedua, karena ibu yang akan banyak memegang anak. Karena ibu yang akan banyak memegang anak. Seorang ayah akan pergi jauh mencari nafkah, tapi seorang ibu dia yang melahirkan. Anak itu sudah berbadan, bertubuh, bersatu dengan ibunya, bersatu dengan air susunya, bersatu dalam tubuhnya selama 9 bulan. Subhanallah, 9 bulan waktu, bukan waktu yang sedikit. Ketika sebelum lahir bersatu dengan ibunya, ketika sudah lahir disusui oleh ibunya, ketika sudah besar diantarkan oleh ibunya, dia melihat rutinitas daripada ibunya. Oleh karena itu, ketika seorang ibu yang banyak dilihat oleh seorang anak, banyak dicerna, banyak dipandang, banyak dinilai, banyak didengar, banyak diikuti perilakunya dan perkataannya, maka seorang ibu harus benar-benar menjadi seorang ibu seperti Khadijah, seperti Aisyah. Sangat-sangat fundamental peran seorang ibu dalam rumah tangga, tidak bisa dipandang sebelah mata. Kalau kita melihat mengapa anak ini begitu santun, begitu baik, begitu sopan, intelektualnya bagus, akhlaknya tinggi, lihat ibunya siapa. Tapi ketika sebuah keluarga berantakan, lihat ibunya siapa. Oh, anak ini kelihatan baik, nurut, santun. Ternyata ibunya guru ngaji, pantas. Jadi kalau ibunya tidak baik, maka keluarga itu pun akan berpotensi menjadi keluarga yang tidak baik. Kemudian yang ketiga adalah apa yang dilihat, yang dikerjakan, yang diucapkan oleh ibu, itu yang akan dilakukan oleh anak. Ketika ibu mengucapkan gua lu, anaknya akan mengikuti gua lu. Ustaz, saya nggak pernah ngomong gua lu di hadapan anak saya, Ustaz. Ibu nggak pernah manggil kata gua lu di hadapan anak ibu, betul. Tapi ibu ngomong gua lu dengan adik kakak ibu. Ustaz, saya tidak pernah melakukan ini. Tapi kok anak saya melakukan ini? Mungkin dia melihat dari sesuatu yang ibu tidak sadar. Dari kita orang tua yang tidak sadar. Atau mungkin dia sudah teracuni oleh hal-hal yang berada di handphone mereka. Kemudian yang keempat, karena seorang ibu mewarisi akhlak anak. Nah, ini tidak bisa dipungkiri, ayah mewarisi akhlak anak. Ibu mewarisi kepada anaknya, baik dari secara fisik, secara zahir maupun secara batin. Itu akan terstruktur dan itu akan terwarisi. Oh, ini wajahnya mirip ayahnya, subhanallah. Ternyata kelakuannya mirip ibunya. Banyak. Ada. Oh, ini wajahnya mirip ibunya, akhlaknya seperti akhlak bapaknya. Contoh, ibunya penyantun, baik, sabar. Ada anak yang baik, sabar. Oh, berarti ini keturunan ibunya, sifat daripada ibunya. Ada yang keturunannya mungkin keras, agak kurang baik. Oh, mungkin ini keturunan dari bapaknya. Ada yang mungkin suaranya lantang, kemudian akhlaknya kurang. Oh, ini mungkin keturunan dari ibunya. Itu tidak menutup kemungkinan. Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus banyak koreksi diri. Kita orang tua ini harus banyak koreksi diri. Perkataan kita, perilaku kita, ibadah kita, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan Allah. Kita dilihat oleh anak, kita dilihat oleh bukan hanya satu. Semua anak kita menilai kita. Ibu saya juga dulu begitu kok. Ayah saya juga dulu begitu kok. Ya wajar aja. Oleh karena itu, seorang ibu jika sudah punya anak, maka biasakan hal-hal baik. Ketika, ini saya mau ambil contoh. Ketika seorang ibu itu adalah paham tentang agama dan bagaimana cara mendidik anak,
ketika lahir, ketika dia hamil, dia akan mendengarkan anak itu dengan lantunan Al-Quran. Ibu itu akan terus membaca Al-Quran agar anak ini lahir dalam penuh dengan kata-kata Al-Quran. Kemudian ketika anak itu sudah berumur 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dia akan terus didengarkan Al-Quran. Ketika sudah mulai setahun, 2 tahun diajarkan berbicara, dia akan diajarkan berbicara yang baik. Dia akan diajarkan dengan cara bertutur kata yang baik, dengan sopan. Ketika mengambil dengan tangan kiri, seorang ibu akan langsung refleks, anakku pakai tangan kanan. Ketika anaknya tidak mau salam, anaknya langsung diperintahkan, anakku tolong salam. Ketika anaknya melakukan kesalahan, anaknya langsung ditegur. Itulah ibu yang baik akan menghasilkan generasi-generasi emas. Tapi ketika seorang ibu cuek, tidak paham bagaimana karakter anak, anak hanya menjadi sasaran omelan. Kamu ini nak, kenapa begini? La ilaha illallah. Anak yang menjadi sasaran omelan itu akan membentuk karakternya dan akan menjadikan dia seorang anak yang beringas di masa yang akan datang. Karena hanya omelan yang dia terima dari orang tuanya. Dan ketika omelan itu terus mendarah daging pada dirinya, maka jangan salahkan anak ketika anak itu suatu hari nanti akan melawan kepada kedua orang tua, karena orang tua pun hanya terus memberikan sebuah omelan, sebuah cercaan, dan tidak menunjukkan sebuah kebiasaan yang baik, dan juga tidak menunjukkan sebuah kata-kata yang indah serta nasihat-nasihat yang menyentuh hati. Mungkin sampai sini sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pembahasan di balik ini semua yang pelan-pelan insya Allah kita akan bahas satu persatu sehingga kita bisa untuk kembali kepada ajaran Islam yang memang sangat memperhatikan bab pendidikan, baik orang tua kepada anak, baik suami terhadap istri, baik istri terhadap suami, baik anak terhadap orang tua. Itu semua sudah dibahas secara detail. Maka insya Allah mudah-mudahan kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, berkah Allah, rahmat Allah, aunillah, pertolongan Allah, agar kita dimudahkan dalam membahas bab-bab ini, dan mudah-mudahan kita bisa memberikan hal-hal terbaik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang dzurriyyatan thayyibatan, menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang berkembang dalam perkembangan yang baik, diberkahi oleh Allah, menjadi anak-anak penghafal Al-Quran semua, anak-anak yang tahu bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tuanya, anak-anak yang sehat jasmani dan rohaninya, anak-anak yang menjadi qurratu a'yun, yang menyenangkan hati kita, menyenangkan mata kita, yang siap membantu kita ketika kita susah, yang siap memberikan harta terbaiknya ketika kita membutuhkan, yang siap untuk berkorban kepada kedua orang tuanya, dan juga menjadi penolong kita ketika kita berada di alam akhirat sana di hadapan Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.